Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami terus berdoa supaya semua kita menerima kebaikan Tuhan dan mengalami Tuhan yang hidup, mengalami Tuhan yang baik. Karena itulah yang terpenting di dalam hidup ini, di mana kita sadar bahwa kita manusia terbatas, kita manusia yang lemah, kita manusia yang seharusnya dihukum mati, dihukum binasa di dalam neraka yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus baik dan Tuhan turun meninggalkan tahtanya di surga untuk berada di tengah-tengah dunia yang hina ini untuk menyelamatkan kita manusia. Oleh sebab itu kami sangat berhutang kepada Tuhan. Berhutang apanya? Berhutang kebaikan Tuhan. Kami sudah diselamatkan, maka kami tidak boleh berdiam diri. Kami harus terus menceritakan bagaimana Tuhan telah melawat kami, Tuhan telah mengubahkan kami. Tuhan telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang. Tuhan telah memindahkan kami daripada kematian kepada kehidupan. Nah, inilah yang saya katakan adalah hutang budi yang tidak dapat kami balas, bagaimana Tuhan sudah menyerahkan nyawanya. Tuhan sudah mati buat kami. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berdoa dengan tayangan-tayangan konten yang kami share lewat channel YouTube Yusuf Manubulu, dan itu bisa memberkati dan menolong, bahkan juga bagi yang belum kenal Tuhan, bisa tercerahkan, tersadarkan oleh apa yang Tuhan telah karuniakan di dalam hidup kami. Kita perlu tahu di dalam hidup ini bahwa Tuhan hanya satu. Tidak ada dua Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, pastikanlah bahwa Anda telah bertemu dengan Tuhan yang benar. Karena hidup ini kita tahu dari Taman Eden, iblis terus dengan gencar menyebarkan penyesatan, menyebarkan berita hoax. Karena iblis dari dulu kepengen untuk jadi Tuhan, tapi tidak pernah bisa karena memang Tuhan tidak pernah memberikan itu kepada iblis. Dan apa yang terjadi, bagaimana iblis memutarbalikkan firman Tuhan supaya manusia akhirnya tunduk dan nurut kepada iblis. Padahal iblis hanya menyampaikan berita-berita bohong. Oleh sebab itu, perhatikan, karena hakikat Tuhan itu sangat mudah untuk dikenali. Dia adalah Allah yang baik, yang penuh dengan belas kasihan. Hakikatnya dia maha kuasa. Dia adalah pengasih dan penyayang. Kalau kita perhatikan di dalam hidup ini, dari ajarannya saja Tuhan Yesus itu tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia berkata, berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Tidak ada manusia, tidak ada nabi yang bisa mengajar seperti ini. Tidak ada rasul yang bisa mengajar seperti ini. Ini bukan pengajaran manusia, ini bukan pengajaran rasul, ini bukan pengajaran nabi. Ini pengajaran yang datang dari atas. Dia mengajarkan kita cinta kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Artinya, kalau kita manusia mengikuti ajaran Tuhan Yesus, maka dunia ini aman. Dunia ini tentram, dunia ini damai. Tapi dunia ini dikacaukan oleh setan dengan segala macam sifat-sifat yang berasal dari setan dimasukkan di dalam pikiran manusia. Coba kalau misalnya setiap manusia melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, tidak ada perkelahian, tidak ada kebencian, tidak ada pertentangan, tidak ada fitnah, tidak ada apalagi membunuh. Iblis itu haus darah, menghalalkan darah manusia. Dia pakai manusia untuk menghalalkan setiap manusia punya darah. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Karena mengenal Tuhan yang benar itu sangat simpel. Dia adalah cinta kasih, dan kalau orang
mengikuti apa yang diajarkan Tuhan, maka dunia sekali lagi akan berubah jadi surga. Karena Tuhan luar biasa, dari pengajarannya tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Ya, dari kuasanya. Tidak ada satu manusia pun yang pernah keluar dari kuburan. Hanya Tuhan Yesus. Makanya di sini dikatakan kita bisa pastikan sebagai manusia. Semua manusia mati dan terkunci di dalam kubur, tidak bisa keluar. Kenapa? Karena manusia. Tidak ada nabi yang bisa keluar dari kuburan, tidak ada rasul yang bisa keluar dari kuburan. Apalagi yang palsu, atau nabi palsu, atau rasul palsu, tidak bisa keluar. Hanya Tuhan yang bisa keluar dari kuburan. Bahkan dia terangkat ke surga 2000 tahun yang lalu. Di Indonesia pun diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak ada manusia yang bisa melakukan ini kecuali dia yang berasal dari surga. Dia turun ke dunia dan dia juga bisa naik ke surga. Kalau manusia mau naik pakai apa ke surga? Mau pesawat? Tidak bisa. Habis bahan bakar dia harus cepat-cepat turun karena kalau tidak jatuh dia pesawatnya. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus datang turun ke dalam dunia untuk memperkenalkan diri kepada manusia dan dia berkata, aku mengasihimu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan pada malam hari ini kita akan kembali diberkati dengan kesaksian dari seorang yang luar biasa, bagaimana beliau mengalami Tuhan. Beliau ini adalah orang yang bukan kaleng-kaleng di dalam imannya sebelumnya. Bahkan beliau adalah orang yang cerdas karena apa? Karena pernah menjadi guru ngaji, bahkan juga kegiatan-kegiatan di masjid. Ya, ini orang yang cukup berkompeten di dalam imannya yang sebelumnya. Ya, tapi bagaimana kuasa Tuhan menjamah, mengubahkan dia, Tuhan memperkenalkan kuasanya, Tuhan memperkenalkan kasih-Nya kepada beliau, sehingga beliau meninggalkan imannya yang sebelumnya, dan sekarang bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, beliau menjadi seorang hamba Tuhan, dan memberitakan Injil secara luar biasa. Oke, teman-teman, kita sambut Muhammad Yeremia. Apa kabar? Shalom. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya. Ya, Pak Yeremia ini luar biasa sekali ya. Kita akan dengarkan bagaimana kisah yang secara supranatural terjadi di dalam hidup beliau. Beliau adalah orang yang sangat giat di dalam kegiatan-kegiatan agama, tapi satu ketika Tuhan pilih beliau, dan hingga saat ini beliau bukan hanya percaya kepada Tuhan, dan beliau menjadi hamba Tuhan dan melayani banyak jiwa yang dimenangkan, dan kita akan dengarkan kesaksiannya. Oke, Bro Yeremia, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya. Saya percaya ini semua bukan semata-mata rencana manusia, tapi ini adalah agenda Tuhan ya. Karena memang saudara, tidak terasa ini adalah kali yang kedua saya bersaksi di channelnya Pak Yusuf ya. Ini kali yang kedua, kali yang pertama tahun lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Tidak terasa sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun 3 bulan mungkin kurang lebih. Dimana beberapa waktu yang lalu setelah kesaksian pertama ya, kami mengalami teror-teror yang luar biasa ya, baik dari manapun masuk ya, teror baik saya, istri, bahkan sampai ke jemaat saudara ya, sehingga beberapa channel memanggil saya untuk kesaksian lagi, bahkan ya Pendeta Aliudin ya, om teman ya, dia panggil saya untuk bersaksi lagi, tapi saya bilang tunggu dulu ya, kalau Aliudin bisa ke sana-sana ya, kalau saya ini gembala sidang, saya harus stay jaga domba-domba ya, ada di tengah-tengah masyarakat dan nggak bisa kemana-mana ya. Jadi saya bilang tunggu dulu. Jadi puji Tuhan ya, ini kali yang kedua saya percaya ini bukan rencana manusia semata-mata ya, tapi ini adalah waktunya Tuhan ya, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik.
Nah, saudara, saya Pendeta Muhammad Yeremia Riki Setiawan, pendeta kok Muhammad ya, puji Tuhan saudara ya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memang memiliki latar belakang Muslim ya. Dulunya saya adalah orang Muslim dulunya ya. Saya hidup di keluarga Muslim yang cukup fanatik ya, di mana orang tua saya itu mendidik saya dengan keras luar biasa, saudara. Bahkan waktu sejak kecil saya sudah ditanamkan kecintaan terhadap Al-Quran ya, di saat-saat saya masih menginjak usia 5-6 tahun saya sudah mulai belajar untuk menghafal Al-Quran, saudara. Itu semua didikan orang tua yang begitu keras buat saya. Bahkan ketika saya mulai masuk SD, SMP, saya dimasukkan ke pesantren, ya, di mana didikan orang tua luar biasa, didikan orang tua. Tapi selama saya di pesantren, justru saya merasakan bahwa orang tua saya itu nggak bisa didik saya gitu, ya, karena orang tua saya itu mereka di Aceh, ya, dulunya di Aceh, mereka tepatnya di Melabuh. Mereka bisa ke sana itu karena transmigrasi, pengungsian Gunung Semeru tahun berapa, tahun 80-an, tahun 90-an, baru mereka ke Aceh. Dari Aceh ya, waktu kerusuhan mereka ke Medan ya, terus kemudian beberapa saat kemudian saya lahir, dan papa mama sibuk untuk bisnis membangun karir, mereka ke Jakarta, mereka buka rumah makan sampai akhirnya ke catering, saudara ya. Nah, saya merasa orang tua saya sangat sibuk ya. Saya merasa orang tua saya hanya sibuk berbisnis dan nggak memikirkan keadaan saya. Bahkan anak-anak dari papa mama ya, kakak beradik saya, kami cuma sibuk dengan urusan pribadi masing-masing gitu. Sehingga saya ini walaupun cukup terdidik di dalam keagamaan ya, cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi saya juga punya karakter yang sering lawan sama orang tua karena merasa orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sehingga ketika saya masuk di pesantren, justru saya merasa mama dan papa itu mereka nggak bisa ngurus saya gitu lah. Seringkali kan bahasa anak-anak yang muncul ketika masuk di asrama, anak-anak akan bilang begini, aduh, mama dan papa ya, mama dan papa nggak sayang sama saya, gitu ya. Mama sama papa nggak cinta sama saya. Mama dan papa nggak bisa urus saya, gitu kan. Itu kata-kata anak-anak ya sebenarnya, walaupun nanti ketika dewasa kita akan tahu di mana cara orang tua mendidik anak. Nah, saya sempat kepahitan, sempat benci orang tua ya, dan kemudian ketika menginjak SMP saya sempat keluar dari pesantren ya. Ketika keluar dari pesantren saya mulai belajar bergaul karena kehidupan di pesantren itu luar biasa ya. Kita makan dibatasi, nggak bisa ngobrol bicara sama perempuan ya. Ada waktu-waktu khusus tertentu, dan orang tua saya hanya 1 tahun 1 kali lihat saya gitu. Nggak bisa pegang handphone tiap hari dan lain-lain ya. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Jadi ketika keluar dari pesantren ya seperti dilepas kandang. Saya mulai bergaul di lingkungan yang tidak baik ya. Saya mulai salah bergaul ya. Walaupun kalau dipikir mama dan papa sering kasih saya uang banyak gitu, tapi justru dengan uang yang banyak ini saya gunakan untuk pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Sampai akhirnya orang tua saya tahu saya pakai narkoba, saya pergi ke keluarga yang ada di Aceh. Ya, waktu saya pergi ke Aceh ya, orang tua nyusul ya, cukup lama karena di Aceh tepatnya di Lok Sukun, di Bukit Hagu, Patok 6 ya. Waktu itu nenek saya ya, oma masih hidup ya. Jadi mama papa waktu itu sama keluarga disuruh jaga oma. Tapi selama di Aceh lah, kehidupan saya luar biasa, tambah rusak. Saya mulai kecanduan ganja, saudara. Saya mulai kecanduan ganja, dan akhirnya ketika saya kedapatan saya memakai ganja dengan jumlah yang banyak, ya, saya punya stok ganja. Kemudian ada keluarga yang nggak senang sama saya, ya, karena waktu itu saya memang terus terang nakal sekali di kampung, ya, di Bukit Hagu, di Patok 6. Sampai akhirnya saya itu diusir sama keluarga ya, dan kemudian mama dan papa saya merasa malu
Akhirnya kita ke Jakarta lagi, sampai di Jakarta kehidupan saya lebih rusak, luar biasa rusaknya, ya. Dan kemudian ketika di Jakarta, ya, tapi sebelumnya itu saya sempat ke Jawa, ya, karena ada keluarga juga di Jawa, di Sidoarjo, di mana di kesaksian saya yang lalu, ya, saya ini bicara garis besarnya, secara lincinya ada di kesaksian yang lalu, ya, di mana saya juga pernah ke Jawa di tempatnya nenek yang dari mama, tepatnya di Selorjo, di Blitar, ya, Jawa Timur, di desa Sumberjo, di mana saya pernah jadi imam masjid di situ, saya pernah ngajar ngaji di situ, ya, bahkan banyak orang-orang tua, nenek-nenek yang saya ajar ngaji di situ untuk belajar baca Iqra, baca Al-Quran. Nah, eh, saya sambung di Jakarta tadi. Di Jakarta tadi hidup saya lebih luar biasa lagi, nggak karuan, ya, di mana mama dan papa, dan saya dapati ternyata papa saya juga adalah seorang pemakai narkoba, gitu. Tapi saya nggak tahu, karena saya kan di pesantren, gitu. Dan saya dapati ternyata papa juga pemakai narkoba luar biasa. Nah, waktu selang beberapa tahun berlalu di Jakarta, ya, dari Aceh tadi, terus kemudian papa mama sempat bangkrut dan kemudian ambil keputusan untuk ikut transmigrasi ke Sulawesi Utara, ya, dengan harapan, ya, mama saya bahwa oh di daerah sana mungkin nggak ada lagi narkoba, ya, nggak ada lagi, ya, mungkin lah saya sama papa itu bisa bisa bertobat, bisa berubah, ya. Nah, ketika kami tiba di Manado, ya, tepatnya di Tumpaso Baru, ya, saudara, ternyata hidup saya lebih lebih nggak karuan lagi, gitu. Lebih nggak karuan lagi. Saya cukup keras, ya, hidup di dunia yang sangat jahat, ya. Tiap hari mabuk-mabukan, ya, tiap hari, ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena saya terus terang malu, gitu, malu. Betapa jahatnya saya dulu, betapa mengerikannya saya dulu, betapa kurang ajarnya dulu saya dulu, tapi kok sekarang bisa jadi hamba Tuhan, ya. Sekarang bisa jadi gembala sidang. Saya terkadang malu sama diri saya sendiri. Tapi saya percaya ini bukan karena saya, ini karena Tuhan, ya. Karena Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih, ya, kalau Tuhan yang tetapkan, kita nggak bisa lari kemana-mana. Nah, saya lanjut. Waktu di Tompaso Baru, saya beberapa kali terlibat, ya, tawuran antar kampung. Kalau saudara mungkin pernah search di Google, ya, saudara pernah mungkin yang tinggal di Manado khususnya tahu persis seperti apa keadaan di Tompaso Baru, betapa mengerikannya. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur Tompaso Baru saat ini tingkat keamanannya luar biasa, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan lebih luar biasa lagi, karena puji Tuhan banyak yang mulai bertobat, ya, di kampung saya di Tompaso Baru. Nah, saya lanjut ke tadi, saudara, ketika sampai di Tompaso Baru, saya sering terlibat, ya, kerusuhan-kerusuhan antar kampung, ya, sering pergi ke tambang, ya, lokasi tambang Kerata Totok, ya, ke daerah Dumoga, Toraut, bahkan beberapa kali kita ikut terlibat kerusuhan-kerusuhan di tambang dengan teman-teman dari Tompaso Baru, ya. Begitu luar biasa kejahatan yang saya lakukan, ya, di mana rumah saya itu di Liandok, saudara, di transmigrasi tahap 2. Rumah saya itu jadi tempat minum, karena tiap hari pasti ada stok minuman, ya. Kalau di Sulawesi Utara itu namanya cetikus, ya. Cetikus itu adalah aren, ya, yang kemudian diolah, disuling, ya. Itu sangat keras. Nah, itu tiap hari tempat kami jadi tempat minum dulu. Saya sampai malu, tapi puji Tuhan, rumah itu sekarang tempat persinggahan hamba-hamba Tuhan, ya, tamu-tamu, karena, ya, nanti saya akan lanjut kesaksiannya, ya. Nah, saya hidup begitu mengerikan di tempat Baru. Saya hidup dengan luar biasa, saya percaya saya waktu itu jahat sekali. Saya sangat mengerikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya begitu jahat, jahat memang jahat. Begitu mengerikan dosa-dosa yang saya telah lakukan. Sehingga saya, kalau misalkan diperhadapkan dengan maut, ya, diperhadapkan dengan antar kampung, kerusuhan-kerusuhan di tambang emas, ya, kami selalu, ya, bawa-bawa samurai panjang-panjang, ya, samurai 1,5 meter, bahkan bawa-bawa pedang, ya, bawa-bawa pisau dan lain-lain, tombak, ya. Ketika diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, saya merasa saya ini udah terlalu jahat, gitu. Sehingga kalau saya mati juga nggak apa-apa, gitu.
Karena hidup ya, kadang ada prinsipnya gini kalau di Manado. Hidup susah kok nggak mau bikin susah ya. Abu kalau abu. Ya. Jadi katanya hidup udah susah, kamu mau tambah lebih susah gitu. Abis kalau abis gitu. Itu bahasanya begitu. Betapa mengerikannya, betapa jahatnya kehidupan saya dulu, sangat luar biasa. Ini yang membuat saya sampai berpikir, hidup saya udah nggak ada gunanya. Mati aja nggak apa-apa deh. Udah nggak ada gunanya lagi. Saya hidup juga kurang ajar, saya hidup juga nggak karuan. Dah kalau mati, mati aja deh. Gitu. Saya udah nggak pusing dengan hidup saya. Jadi kalau mati, mati gitu. Sementara baku tikam ya, sementara kerusuhan antar kampung ya, kalau mati, mati gitu. Karena saya kehilangan jati diri. Saya kehilangan diri saya. Saya merasa hidup saya itu udah nggak berarti, udah nggak berguna. Jadi kalau mati, mati aja deh. Nah, sampai suatu waktu ya, tahun 2014 saya sempat ikut kerusuhan besar di Tambang Rata-Rotok, mengakibatkan ya perang yang cukup parah pada saat itu, di mana saya pulang ke Tompaso Baru, saya mengalami depresi yang luar biasa. Saudara, saya mengidap asam lambung, ya. Asam lambung naik ke kepala karena saking stresnya saya waktu itu. Karena terus terang itu kerusuhan yang paling mengerikan bagi saya. Waktu saya pulang ke Tompaso Baru, saya itu nggak bisa lihat gelap. Gitu. Kalau saya lihat gelap, itu saya kayak ada orang yang mau datang bunuh saya gitu. Sehingga saya nggak bisa lihat gelap. Kalau mau tidur, saya nggak bisa kalau lampu dimatiin. Tapi saya akan kebayang-bayang orang-orang datang bawa golok, bawa samurai, mereka mau datang mau bunuh saya gitu. Saya ketakutan gitu. Dan saya sampai terus terang saya sampai muntah-muntah darah ya karena pengaruh dari asam lambung. Di mana saya tahu lambung ini udah luka karena dari dulu saya masih remaja aja udah kenal minuman keras, udah pakai obat-obatan yang segala macam, sehingga organ-organ ini waktu itu rusak gitu. Apalagi karena asam lambung naik di kepala, saya nggak bisa lihat gelap. Bahkan mau tidur aja, saudara. Saya peluk-peluk samurai. Saya mau tidur itu saya peluk-peluk samurai. Karena saya paling nggak bisa lihat gelap. Kalau saya lihat gelap, saya akan ketakutan luar biasa. Nah, dengan ketakutan yang luar biasa ini, saudara, ya, saya mulai waktu itu insyaf ya. Saya mulai aktif lagi untuk sembahyang. Saya mulai aktif lagi untuk baca Al-Quran, sampai di transmigrasi ini, masjidnya terus terang terbengkalai, karena yang mayoritas muslim itu ada di tahap 1, sedangkan tahap 1 itu adalah musola, tahap 2 ini masjid. Tapi karena masjidnya ini kosong, kotor, saya bersihin, ya. Saya bersihin, kita mulai bikin kegiatan lagi di situ, ya. Saya ngajar anak-anak ngaji lagi di situ. Tapi itu penyakit nggak bisa lihat gelap itu muncul terus. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa seperti mau mati rasanya. Nah, saudara, itu berlangsung kurang lebih 2 tahun loh. Ya, sampai 2015 itu, akhirnya karena saya berpikir, nggak sembuh-sembuh ini penyakit ini gimana gitu. Udah deh, mabuk-mabuk lagi, ya, terlibat kerusuhan-kerusuhan lagi. Sampai tepatnya waktu Natal 2015, ya, waktu itu saya mabuk di kampung sebelah, tiba-tiba gitu, pagi-pagi tubuh saya ini udah ada di kampung sebelah, dan saudara tahu, saya ada di rumahnya pendeta gitu, ya, Bapak Pendeta Denny Morai di Desa Lindangan. Nih, saya mabuk di Pinasaan, saya mabuk di Tompaso Baru 1 ya, tapi tiba-tiba pagi-pagi saya bangun, saya udah di Lindangan. Di rumah seorang pendeta, saudara. Ya, di rumah seorang gembala sidang. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Lebih takut saya, beneran. Minta maaf, saya minum dulu. Ketakutan saya lebih luar biasa. Besoknya, saya minum lagi. Ya, saya mabuk lagi. Pagi-paginya, udah ada itu pakai Pak Pendeta dan dimarahin lagi. Aduh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mulai berpikir, ini kenapa ini kok bisa kayak gini? Nah, saya ingat waktu itu pendeta Denny Morai ini pertama kali ya. Jadi dia tinggal di Lindangan, dia ini buka perintisan pelayanan yang ada di Transmigrasi, karena di Transmigrasi belum ada gereja waktu itu, di tahap 2. Jadi dia merintis pelayanan di situ, ya.
Dan pertama kali dia pergi, itu dia ketemu sama saya gitu. Ketemu sama saya dan saya yang bantuin gitu. Jadi saya rasa sayang sekali dengan pendeta ini. Jadi saya malu kalau dalam keadaan mabuk saya ketemu dia, saya malu sekali. Ya, ini jadi peringatan loh. Saya terus terang kadang jengkel ini sama anak-anak muda, apalagi di tempat saya khususnya di sini. Terkadang anak-anak muda udah nggak ngargain lagi hamba Tuhan gitu. Mereka mau mabuk, rokok di depan gembala, mereka nggak peduli gitu. Tapi saya ingat saya dulu, saya seorang muslim, tapi saya paling malu dan takut sekali kalau pendeta lihat saya sementara mabuk. Nah, saya takut sekali gitu. Saya sayang sekali dengan pendeta. Saya bantuin dia ke transmigrasi. Dan tempat ibadahnya pertamanya itu di depan rumah saya gitu. Di depan rumah saya sama papa sama mama saya, di depan rumahnya. Di rumah seorang mayor tentara, bapak satu pakanan, saudara. Nah, beberapa waktu kemudian saya mengalami hal yang sama. Ketakutan yang luar biasa waktu itu tahun baru, saudara. Saya mulai muntah-muntah darah lagi. Dan saya mulai pasrah gitu. Saya mulai pasrah gitu. Ya, saya nggak akan mabuk-mabuk lagi. Saya mau bertobat ya. Saya mau insyaf sungguh-sungguh. Saya nggak akan berbuat dosa lagi. Tapi ya manusia cuma sampai di mulut kadang. Kalau nggak ada kuasa Tuhan bekerja nggak akan bisa. Karena saudara, sehebat-hebatnya manusia mau memulihkan keadaan kita nggak bisa. Kita ini terbatas, kita ini berdosa. Kita butuh campur tangan Tuhan. Kita butuh buka hati buat Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Tapi saya nggak ngerti waktu itu. Ya manusia begitu, malam bilang bertobat, ya besoknya mabuk lagi. Gitu. Waktu udah mabuk malam muntah-muntah, gitu. Bertobat minta-minta ampun sama Tuhan, besoknya bikin lagi. Gitu. Sampai tepatnya tanggal 6 Januari, ya saya pergi ke seorang guru ngaji ya. Seorang ustadz ya, namanya Bapak Amiruddin. Saya ngobrol-ngobrol sama dia tentang iman, tentang orang Kristen gitu. Tapi penjelasannya itu enggak gitu loh di saya. Nah, itu saya mulai berpikir gitu. Saya mulai berpikir tentang kekristenan. Saya mulai berpikir tentang cinta saya ke pendeta Denny Morai. Sampai akhirnya saya nggak tahu kenapa waktu itu tiba hari Minggu. Ya, minggu pertama di bulan Januari di tahun 2016 gitu. Saya nggak tahu tiba-tiba pagi-pagi saya udah ganti baju pakai batik dan tiba-tiba waktu ibadah mulai di depan rumah saya itu, saya ada dorongan di hati ini untuk mau masuk ibadah gitu. Waktu mau masuk ibadah sudah tahu, ya saya masih ingat persis ya, karena begitu nakalnya saya, begitu kurang ajarnya saya, begitu saya masuk gereja, waktu itu yang jadi worship leader, yang jadi pemimpin pujian ini Bapak Satu. Bayangin, dia sementara pimpin pujian, dia berhenti gitu. Jadi sementara haleluya, gitu, dia berhenti sudah. Dia bilang, oh, ngapain kamu di sini gitu? Dia bilang gitu sama saya. Oh, saya nggak peduli gitu, saya nggak peduli. Saya udah masuk di gereja, tiba-tiba saya merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa, yang nggak pernah saya rasakan selama saya hidup di dunia malam, di dunia kejahatan, di dunia yang luar biasa, di dunia yang tidak kenal dengan Tuhan. Nah, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya mengalami kengerian yang luar biasa, tapi ketika saya masuk di tempat ibadah itu, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasakan damai sejahtera. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda di gereja. Sehingga waktu Bapak Satu ini, dia kayaknya mau ngusir saya gitu. Tapi saya nggak mau keluar. Saya nggak peduli. Saya ingat persis waktu itu pendeta Denny Morai, dia datang sama saya, dia peluk saya. Dia panggil saya masuk ya. Karena di rumah saya ini ada yang tinggal ya, tentara juga namanya Bapak Yakobus. Dia punya Alkitab, tapi ternyata Alkitab Katolik itu beda dengan Alkitab Protestan ya. Jadi saya bukan nggak tahu itu Alkitabnya beda atau gimana, tapi waktu itu saya bawa itu puji syukur gitu. Ternyata itu adalah kidung ya, atau buku berisikan nyanyian-nyanyian gitu, lagu-lagu. Nah, sedangkan waktu saya masuk gereja, ternyata yang saya pegang ini bukan Alkitab gitu, dari Kejadian sampai Wahyu. Yang saya pegang ini adalah kidung puji-pujian gitu.
Nah, sampai waktu firman Allah ya, dibaca firman Allah oleh pendeta, saya cari-cari nggak ada gitu, saya kan nggak tahu gitu. Oh ini puji syukur gitu. Jadi saya pegang Alkitab. Itu pertama kali saya buka Alkitab. Ada rasa penasaran, ada rasa haus, ada rasa rindu akan rahasia firman. Nah, saudara, saya keluar ya. Saya terus terang sementara mereka ibadah, puji-pujian, tepuk tangan, haleluya, menyembah Tuhan. Saya cuma plotitin mereka satu-satu. Oh gini ya caranya orang Kristen ibadah. Aneh ya. Ya, aneh ya. Karena selama saya jadi orang Muslim kan kalau namanya sembahyang itu harus khusyuk ya, harus sopan ya. Jangankan yang lain-lain gitu. Kentut sedikit aja, oh batal sholatnya, harus kembali wudhu gitu ya. Kalau misalkan udah wudhu, ya sentuh perempuan yang bukan muhrim ya, seringkali waktu masih anak-anak kan sering resek sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan kepegang, harus wudhu lagi. Sementara baca Al-Quran ya, terus kentut harus wudhu lagi. Tapi di gereja justru berbeda gitu. Apalagi gereja zaman sekarang gitu. Ini jadi pukulan juga buat orang-orang Kristen ya, hati-hati loh. Terkadang ada orang-orang yang datang ke gereja, justru orang yang nggak kenal Tuhan, tapi karena tingkah laku kita sebagai gereja yang tidak menghargai Tuhan, justru itu jadi batu sandungan. Saya ingat persis Mahatma Gandhi. Dia punya kerinduan untuk pergi ke gereja, tapi ternyata apa? Pelayan-pelayan di situ bilang, oh ini bukan gereja kulit hitam. Kamu kulit hitam nggak layak di sini. Akhirnya jadi batu sandungan buat kekristenan. Nah, saya merasakan, oh beda ternyata ibadahnya orang Kristennya gitu. Saya keluar dari gereja dan saya berpikir, nggak mungkin saya jadi orang kafir. Nggak mungkin saya murtad ya. Nggak mungkin saya meninggalkan Islam. Nggak mungkin. Pulang saya mulai belajar. Tapi saya penasaran, sangat penasaran untuk melihat isi Alkitab. Saya baca. Dan waktu itu, Mama dan Papa sudah ingatkan saya untuk jangan ke gereja lagi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya heran. Minggu depannya lagi, begitu lagi. Udah hari Minggu, tiba-tiba saya udah mandi. Saya juga kayak orang linglung gitu. Loh, pengen masuk ke gereja lagi ya. Oh, udahlah, terakhir kali saya masuk gereja. Masuk aja hari ini, besok udah enggak lagi. Selama saya mulai masuk gereja itu saya mulai tutup mata. Saya mulai ikut berdoa. Tapi saudara tahu, saya cuma bilang begini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya cuma begitu-begitu di gereja. Saya keluar, saya pikir, nggak mungkin deh saya masuk Kristen. Nggak mungkin saya nyembah Yesus gitu. Yesus kan manusia, itu pikiran saya waktu itu. Saya mulai terus dalam kebimbangan, terus dalam kekhawatiran. Sampai akhirnya, ya saya tahu persis itu, beberapa minggu kemudian, saya kemudian masuk gereja, dan saya bilang sama Pak Pendeta, saya udah nggak tahan lagi damai sejahtera yang saya rasakan begitu luar biasa di gereja ini. Ya, saya nggak tahu ini perasaan apa, ini apa, saya nggak tahu Pak Pendeta. Tapi gimana caranya untuk jadi orang Kristen? Oh saudara, waktu itu Pendeta Denny Morea aja ragu-ragu untuk mau baptis saya. Dia bilang harus dibaptis, tapi dia sempat hampir nggak mau baptis saya waktu itu. Ya, waktu acara pelantikan ya, karena dia waktu mau dilantik sebagai gembala sidang yang sah di Transmigrasi itu, ada temannya ya sekarang almarhum ya Pendeta Obe Ratu itu dari daerah Dumoga. Nah dia datang, dia bilang, Bro Den, kamu harus baptis dia. Nah kalau dia mati, kamu mau bertanggung jawab kalau dia mati. Akhirnya saya dibaptis. Saudara tahu waktu saya dibaptis, saya pulang mengalami gejolak yang luar biasa, suami dan istri, mama dan papa. Waktu saya pulang di rumah, ternyata papa udah sedia pisau, saudara. Pisau besi putih itu. Ya kalau di Manado itu besi putih itu pisau kecil panjang, saudara. Papa udah siapin itu, ya. Papa udah siapin itu. Waktu saya datang begitu buka pintu, papa langsung tikam saya. Ya, papa langsung tikam saya. Waktu papa tikam ya karena saya agak refleks sedikit waktu itu. Ya, saya tahan tangan papa. Sampai mengakibatkan luka ya, kalau saudara lihat ini. Ya, saudara lihat ini. Saya mengalami luka yang cukup parah ya. Saya dirawat di rumah sakit mengalami pendarahan yang begitu luar biasa. Dan waktu saya tahan tangan papa itu ya,
itu jarak itu 5 lagi menembus dada saya. Memang papa mau bunuh saya gitu. Begitu papa tahu saya dibaptis, saya percaya Yesus, memang papa mau bunuh saya. Pendarahan yang luar biasa, ya. Karena saya tahan itu. Saya mengalami kesakitan yang luar biasa ya. Waktu luka itu begitu kena, belum sakit. Nanti kalau udah kena angin, ya, udah keluar darah banyak, itu mulai sakit gitu. Saya mengalami pendarahan hebat pada saat itu. Tapi selama mengalami pendarahan hebat, saya cuma bilang begini, Tuhan, bukankah Engkau berkata, satu jiwa diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Satu jiwa bertobat, seisi rumah bertobat. Saya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena waktu saya percaya Yesus ya, ada bimbingan Alkitab yang diberikan ya sebelum saya dibaptis. Om Denny Mora itu cuma bilang begini sama saya, janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Dan itu pasti akan terjadi buat kamu. Jadi saya imani itu. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Jadi waktu saya di rumah sakit, saya cuma berserah sama Tuhan. Waktu itu saking sakitnya saya, saking menderitanya saya. Rambut saya ini saya botakin waktu itu. Saya berpikir, dah, saya mau, ya nggak tahu kenapa, pokoknya waktu itu saya botakin rambut saya. Dan kemudian saya bilang begini sama Tuhan. Saya sempat mengalami keraguan juga pada saat itu. Tapi doa saya begini. Tuhan, kalau mama dan papa alami hal yang sama seperti saya, nggak ada orang yang datang menginjili, nggak ada orang yang memberitakan Yesus, tapi tiba-tiba mengalami hal yang sama saya dengan saya, tiba-tiba masuk gereja, ingin dibaptis, ingin dipulihkan, maka Tuhan, saya akan berikan hidup saya untuk Tuhan. Saya nggak akan kerja lagi, saya nggak akan aktivitas-aktivitas yang lain lagi. Seumur hidup saya akan melayani Tuhan. Saya mau jadi pendeta. Saya mau jadi gembala. Nah, saudara, selang beberapa bulan kemudian, Tuhan nggak langsung jawab terkadang doa kita. Gitu. Karena apa? Tuhan mau proses kita dulu. Gitu. Saya tahu persis waktu itu 3-4 bulan ya. Pokoknya tepatnya Paskah. Tiba-tiba mama dan papa masuk ke gereja, saudara. Dan ketika ditanya, Pak, kenapa masuk di gereja? Ternyata mama dan papa waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa seperti yang saya alami. Karena waktu itu memang semenjak saya percaya Yesus, saya tinggal di pastori. Saya tinggal sama Bapak Denny Morai. Saya tinggal sama pendeta. Saya nggak pulang-pulang ke rumah gitu. Karena mama dan papa sempat benci. Nah, mama dan papa ini mengalami ketakutan yang luar biasa dan mereka lihat perubahan saya. Kok bisa ya? Ricky yang pemakai narkoba luar biasa. Ricky yang tukang mabuk, Ricky yang jahatnya minta ampun, kok bisa dia bertobat? Kok bisa ya? Kalau ketemu orang ya, soalnya dulu kalau ketemu orang suka melototin orang, saudara. Ya, tapi sekarang kalau percaya Yesus ya, saya mengalami kedamaian yang luar biasa dan saya mau kedamaian itu dialami oleh semua orang gitu. Makanya saya kalau menyapa orang ya, terkadang saya ketemu ya Tuhan pertemukan sama orang-orang yang benci saya dulu karena saya nakal dulu ya. Ketika ketemu saya bilang selamat pagi ya. Puji Tuhan, gitu. Mereka senang, mereka terberkati. Nah, mama dan papa juga ternyata terberkati dengan sikap hidup yang saya lakukan pada saat itu. Dan kemudian mama dan papa memutuskan untuk percaya Yesus. Mereka bertobat, luar biasa. Nah, akhirnya saya mengabdikan diri saya untuk masuk sekolah Alkitab ya di Langoan, kelas 1 angkatan yang ke-73. Saya alami hal yang luar biasa. Ya karena apa? Selama saya sekolah Alkitab, mama dan papa nggak pernah besuk saya pergi ke sekolah Alkitab nggak punya uang sama sekali. Oh bayangkan saudara, saya pernah kehabisan sabun mandi di sekolah Alkitab saudara, ya karena kehabisan sabun mandi ya, kehabisan sabun mandi, jadi kalau ada sabun-sabun bekas ya, warna biru, warna kuning, warna merah, warna putih ya, saya jadiin satu, saya jemur supaya keras, saya pakai mandi. Saya alami itu, saya mengalami proses yang hebat di dalam sekolah Alkitab. Sampai akhirnya saya praktek, terus kemudian setelah saya praktek, saya mulai menginjil, karena memang saya sempat sakit hati awalnya dengan gereja, ya ketika saya terjun lebih dalam, kok ternyata kok mengecewakan ya, kok di luar ekspektasi saya ya, karena saya berpikir, namanya hamba Tuhan itu suci, kudus, hidupnya sesuai firman, tapi ketika saya terjun lebih dalam, saya temui hal-hal yang justru mengecewakan saya di luar ekspektasi saya. Nah ini akhirnya jadi pelajaran buat saya bahwa dalam melayani Tuhan jangan lihat manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi lihat Yesus, lihat Tuhan. Tapi waktu itu saya belum mengerti konsep itu, akhirnya saya meninggalkan Sulawesi Utara.
Saya mulai cari-cari pengalaman dalam pelayanan ya. Saya pergi ke Surabaya, saya pergi ke Bali, saya pergi ke Malang, saya pergi ke Jawa Tengah, saya pergi ke Jakarta, di Bandung, saya menginjil, saya menginjil. Saya masuk ke pelosok-pelosok ya, banyak jiwa yang dibaptis, banyak jiwa yang disembuhkan. Saya pergi ke Medan, Batam ya, saya pergi ke Mentawai, saya pergi ke Padang, saya pergi ke kemana-mana, saudara. Saya pergi ke Lampung, saya pergi ke Jambi, saya pergi ke Pekanbaru, bahkan sampai pergi ke Aceh. Saya beritakan Injil di mana-mana gitu. Sampai akhirnya saya tiba di Jakarta, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang menegur saya. Dia bilang begini, bro, ya dalam waktu 1 tahun saya bisa mengelilingi Indonesia waktu itu. Saya keliling, saya khotbah di mana-mana, ya. Banyak jiwa disembuhkan, gitu. Banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa dibaptis, banyak jiwa mengalami kesembuhan, gitu. Saya percaya ada penyertaan Tuhan pada saat itu. Tapi seorang hamba Tuhan ini justru tegur saya begini, dia bilang, bro, ya karena dia orang Manado ya, kalau saudara kenal mungkin pendeta Michael Poniello, dia bilang begini, bro, Tuhan dah suruh songana gitu. Jadi dia bilang, bro, Tuhan dah suruh kamu ke sana kemari gitu. Saya mulai bingung gitu. Terus dia bilang begini, coba kamu ingat-ingat apa janji kamu sama Tuhan. Loh kok dia bisa tahu ya gitu. Akhirnya saya mulai sadar, oh Tuhan, ternyata ya mungkin Tuhan luaskan saya bisa menginjil kemana-mana, tapi Tuhan mau tegur saya supaya saya balik lagi gitu. Supaya teguh dengan panggilan awal bahwa saya janji untuk saya mau jadi pendeta, saya mau jadi gembala sidang. Tapi menginjil tetap harus. Saya mulai bingung. Saya harus gimana ya? Saya harus gimana? Nah, mujizat penyediaan Tuhan pertama pada saat itu, saya diundang ke Batam ya, untuk pelayanan di Batam. Ketika waktu itu ya, kartel itu pesawat mahal sekali waktu itu. Tiketnya dari Batam ke Manado itu hampir 7-8 juta waktu itu. Nah, saya punya uang cuma 6 juta, akhirnya cuma sampai di Surabaya. Waktu di Surabaya, saya terus terang kehabisan uang, saudara. Saya kehabisan uang. Saya cuma berdoa begini, Tuhan, kalau mau Tuhan bawa saya balik ke Sulawesi Utara, jadi gembala di Sulawesi Utara, saya mau masuk lagi kelas 2 sekolah Alkitab di Sulawesi Utara. Tapi kalau Tuhan nggak izinkan, ya udah Tuhan nggak usah kirim tiket gitu. Saya nanti sekolah Alkitab di Batu Malang aja, terus kemudian saya akan berdoa untuk di mana Tuhan mau tempatkan saya. Nah, tiba-tiba waktu itu, saudara, dalam posisi yang nggak ada uang, saya di bandara, saya hubungi teman-teman saya, ya pendeta-pendeta, yang mereka nggak ada yang angkat, nggak ada yang respon waktu itu. Tapi tiba-tiba ketika saya buka HP, masuk transferan 7 juta, saudara, bayangkan itu. Saya pulang ke Manado, ongkos waktu itu 3,5 juta, ya masih ada sisanya 3,5 juta, saya gunakan untuk KKR di Pulau Biaro. Banyak jiwa yang dipulihkan di Pulau Biaro pada saat itu. Setelah itu saya pulang, ya saya ke Manado, nyebrang, dan akhirnya saya masuk pendidikan Sekolah Alkitab Languan, kelas 2. Ya. Selama di Sekolah Alkitab saya berdoa, Tuhan, kalau memang harus jadi gembala di Manado, Tuhan buka jalan ya, sampai akhirnya saya dipertemukan dengan istri, kami menikah dan merintis memulai pelayanan yang ada di perumahan Karisma di Manado, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya perbatasan Manado Minahasa itu. Nah, mulai merintis pelayanan di situ dengan proses yang luar biasa juga, ya luar biasa proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pelayanan, di mana kami memulai pelayanan dari masa pandemi ya, tahun lalu dengan posisi yang nggak ada gedung gereja, nggak ada fasilitas ibadah yang layak ya, kami cuma ibadah di teras ya. Saya sebagai gembala sidang waktu itu yang Tuhan percayakan, saya belum dilantik, masih merintis. Saya paling tidak mau lihat ke belakang. Kenapa saya tidak mau lihat ke belakang? Karena seringkali kecewa gitu. Seringkali kok sakit hati ya kalau lihat ke belakang. Begitu lihat di belakang, cuma 2 orang. Lihat ke belakang, aduh cuma 3 orang. Lihat ke belakang, ada cuma 4 orang gitu. Kami memulai pelayanan luar biasa masa pandemi. Waktu itu ya ada seorang hamba Tuhan bilang, coba deh kamu keliling jalan di perumahan. Gitu. Doa, oke, saya kelilingi perumahan ini sama istri. Kita doa puasa, kita doakan. Dan kemudian saya kunjungi rumah-rumah satu persatu. Karena waktu itu masa pandemi, terus terang ada seorang anak Tuhan loh ini ya, salibnya besar di depan pintu, dia bilang. Kamu pendeta tidak berhikmat gitu. Masa pandemi kayak gini kamu jalan-jalan? Akhirnya saya sakit hati, saya pulang, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kayak gini lagi. Kalau memang Tuhan mau percayakan untuk saya layani jiwa-jiwa, saya percaya Tuhan pasti kirim jiwa. Loh. Akhirnya pelayanan terus dimulai ya.
Nah, ini saya akan cerita tentang cikal bakal pelayanan sampai sekarang ya. Karena saya dilantik sebagai gembala sidang sahnya pada tanggal 23 November tahun lalu gitu. Jadi waktu saya bersaksi waktu itu saya sementara merintis ya, belum dilantik ya. Secara de facto saya sudah melayani, tapi secara de jure ya, secara resminya saya belum diresmikan waktu itu. Nah, saya memulai pelayanan dari nol ya. Memang ada beberapa jemaat yang sudah menyatakan diri, tapi memang kegiatan ibadah dan lain-lain waktu itu sangat terbatas. Jadi yang ibadah cuma 2-3 orang dan ibadahnya itu di teras. Kita kepanasan, kita kehujanan, tapi semangat terus untuk beribadah. Nah, cikal bakal pelayanan itu dimulai ketika pada bulan Juli, bulan Agustus, ada seorang anak Tuhan dari Palu ya, minta maaf, dia mengalami tumor ganas besar ya. Dia mengalami tumor ganas itu, minta maaf, payudaranya itu melingkar begini sampai di belakang. Nah, payudaranya ini minta maaf, payudaranya ini mengeluarkan darah dan nanah. Darah dan nanah ini kalau tercurah itu baunya busuk sekali. Sehingga waktu 1 hari itu harus dikompres 6 buah pampers. Kenapa harus dikompres pampers? Karena kalau nggak dikompres itu darah sama nanah akan mengalir berceceran ke lantai dan baunya busuk sekali. Nah, mereka dari Palu, dari Sulawesi Tengah, mereka datang berobat di salah satu rumah sakit terkenal di Manado, dan dokter waktu itu angkat tangan. Dokter bilang, ya udah deh, kumpulin aja keluarga, karena mungkin udah tidak lama lagi umurnya untuk hidup. Gitu. Karena katanya sel-selnya itu udah menjalar kemana-mana. Udah berakar-akar, sudah. Nah, akhirnya dia cari gereja lah, dia cari tempat untuk nginap ya, yang di dekat ya. Karena dokter sarankan, atau kita coba kemo dulu, sambil tunggu operasi, kita kemo. Nah, kemo itu kan rawat jalan gitu, jadi dia harus cari tempat untuk nginap, tapi beberapa gereja minta maaf ya, ditolak dia, karena waktu itu kan masyarakat manusia fobia sama rumah sakit. Mereka punya pikiran bahwa, oh kalau ke rumah sakit pulang pasti bawa COVID gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan kirim ini anak Tuhan ini ke tempat kami gitu. Ini seorang seorang ibu ya, namanya Ibu Debbie Dumalang, dia datang di tempat kami gitu. Waktu dia datang di tempat kami rawat. Waktu itu istri saya sementara hamil, kalau tidak salah 2 bulan ya. Nah, istri saya itu ngidam, bau wangi aja, dia muntah gitu. Apalagi memang terus terang, baunya itu busuk sekali. Tapi karena belajar untuk memiliki hati-hati melayani, dan saya pikir, oh puji Tuhan, Tuhan kirim jiwa gitu. Ya, ketambahan 1 jiwa lagi di gereja gitu. Nah, kita urus gitu. Kita rawat gitu. Selama dirawat ya, waktu itu di grup perumahan sempat heboh gitu. Oh ini pendeta gitu, urus orang sakit dari rumah sakit ya, nggak pakai isolasi mandiri, saya lihat kemana-mana, heboh di grup perumahan. Tapi kabar baiknya adalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kabar baiknya adalah setiap ada orang sakit, pasti bawa di rumah gitu, untuk didoakan. Akhirnya ketambahan jemaat, selama kami rawat ibu ini di rumah ya, terjadi terus pertolongan Tuhan, jiwa-jiwa bertambah, jiwa-jiwa berdatangan, sampai akhirnya panas di teras ini ya. Dan sementara saya live streaming, tiba-tiba ada yang kirim uang untuk beli kipas angin, itu cikal bakal pelayanan pertama. Dan kemudian saya berpikir, saya berdoa, Tuhan, tahun 2021 saya akan mulai pembangunan gereja. Karena terus terang, kami mengalami banyak kesulitan di pelayanan. Saya sama istri pernah terpaksa harus puasa karena nggak ada makanan. Habis beras, kulkas itu saya sampai cabut. Kenapa saya cabut? Karena udah kosong isinya. Saya sama istri alami itu. Saudara coba pikir, di mana ada pendeta ya mau kasih persembahan nggak punya uang. Saya sama istri saya pernah alami itu. Di mana kita nggak punya uang, nggak punya apa-apa, terpaksa harus puasa karena nggak ada makanan. Tapi saudara, banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, gitu. Jadi di titik sesulit apapun, di tengah-tengah masalah yang sangat berat, ujian yang sangat luar biasa, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan gitu. Nah, saudara, waktu saya tutup puasa sama istri ya, terpaksa harus puasa karena nggak ada makanan. Kita tahu nggak ada makanan, tapi istri saya atur piring ya, atur sendok. Mana makanannya? Oh nanti Tuhan sediakan, yuk kita doa. Gitu. Kita doa ya,
Sementara saya berdoa, tiba-tiba ada seorang anak Tuhan datang gitu. Pendeta, saya bawa beras 2 karung gitu. Saya bawa beras 2 karung. Saudara tahu, dengan iman saya berdoa, Tuhan, ini di meja nggak ada makanan, tapi kita mengucap syukur sama berkat Tuhan. Gitu. Tuhan pasti sediakan makanannya. Gitu. Jadi saudara, tiba-tiba seorang anak Tuhan datang gitu. Pendeta, saya bawa beras 2 karung, tapi kalau dua-duanya saya taruh di sini, ya itu lama akan habis lama sekali gitu. Atau satu aja pendeta, ya udah nggak apa-apa, satu aja bersyukur kita. Dikasih beras 1 karung ya, terus ternyata dia bilang begini, yang satunya saya kasih mentahnya gitu. Jadi dikasih uang ya, envelope yang sangat tebal gitu. Jadi beras, sayur-sayur dan lain Tuhan cukupkan guys. Nah, sampai akhirnya ada seorang anak Tuhan ya. Waktu itu saya terus terang seorang hamba Tuhan yang ya sederhana, sangat sederhana, dan waktu itu memang terus terang Tuhan izinkan mengalami banyak-banyak kekurangan gitu loh waktu itu, awal-awal pelayanan itu. Nah, sampai ada seorang anak Tuhan begini, pendeta, kalau ngantar orang sakit ini ya Ibu Debbie, pakai apa? Oh, saya kadang pesan InDrive, pesan taksi online ya, dan kadang juga pakai motor kalau mau beli obat-obat dan lain-lain. Tambah lagi Ibu Gembala udah perutnya waktu itu udah mulai besar, dia bilang, pendeta kasihan kalau cuma pakai motor gitu, pendeta harus punya mobil gitu. Akhirnya dia transfer uang ya, dia bawa uang yang cukup besar jumlahnya, waktu itu 70 juta ya, 70 juta. Dia bilang, pendeta cari mobil-mobil second aja deh, supaya pendeta ada mobil gitu. Dan kemudian saya minta izin sama dia, saya bilang, kalau boleh minta izin ya, gitu. Ini uang ini saya nggak akan beli mobil, karena saya percaya saya ini pendeta, tapi nggak akan berkurang nilai saya kalau cuma pakai motor gitu. Nggak harus pakai mobil kok. Kalau boleh uang ini akan digunakan untuk dana awal pembangunan gereja. Dia pikir, dia bilang begini, kok ada pendeta kayak kamu ya? Dikasih mobil kok malah dijual buat gereja. Dia bilang gereja itu urusannya jemaat, nanti jemaat yang bangun gitu. Udah deh nggak apa-apa, ini sebagai dana awal supaya jemaat-jemaat juga semangat membangun. Kami mulai waktu itu 70 juta ya, terus kemudian diawali janji iman jemaat-jemaat ya, waktu itu terkumpul hampir 10 juta. Jadi kami mulai dari 80 juta gitu. Dan kemudian kita bongkar ya, rumah ini kita bongkar, terus kemudian untuk sementara saya sama istri tinggal sama orang tua, terus kemudian yang sakit ini tadi dia tinggal di rumah jemaat. Nah itu cikal bakal pelayanan dimulai dari situ. Saya masih ingat persis pembangunan ini di start mulai pada tanggal 5 Maret ya, tanggal 5 Maret. Nah, pembangunan mulai tanggal 5 Maret, saudara. Saya berpikir begini, oh anggaran 80 juta mungkin bisalah sampai lantai 2 gitu. Saya pikir begitu. Tapi ternyata anggaran 80 juta itu, saudara, ya itu cuma pondasi sama tiang loh. Ternyata membangun luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Sampai akhirnya saya harus ya mengorbankan segala-galanya. Saya dikasih tab sama jemaat ya. Tab untuk saya gunakan, saya juga sebagai seorang pengajar ya, sebagai guru ya. Saya mengajar, saya khutbah, saya rasa nyaman memang pakai tab, tapi harus dijual ya. Kami jual televisi, kami jual apa yang bisa kami jual untuk pembangunan ya. Jual-jual terus karena memang udah kehabisan ya. Harus bayar material, harus bayar tukang, dan saudara tahu selama berapa tahun saya nggak pernah sakit asam lambung lagi, tapi sementara membangun ya, asam lambung saya kambuh, saya sampai muntah-muntah darah, saya sampai nangis-nangis, minta-minta ampun, bermohon sama Tuhan untuk Tuhan menyediakan. Sampai akhirnya harus bayar tukang ya saudara, dan kemudian udah nggak punya uang sama sekali. Saya sama istri jual cincin kawin loh, beneran. Jual cincin kawin ya. Dimana waktu itu istri sempat nggak mau juga sebenarnya untuk jual cincin kawin, karena mereka ya istri-istri ya, apalagi istri saya, dia sangat menghargai cincin pernikahan. Saya pikir jual aja deh dulu untuk bayar pembangunan ya, untuk bayar tukang. Dan terus terang semenjak itu saya sama istri sering cekcok di rumah gitu. Kamu ya seringkali nggak punya waktu buat keluarga, kamu ya seringkali nggak punya waktu buat anak, kamu ya seringkali cuma pembangunan terus gitu. Karena terus terang saudara, selama membangun gereja, saya semuanya, baik persembahan, baik persepuluhan, baik korban-korban yang ada di gereja, itu semuanya udah nih, atur aja buat pembangunan semuanya. Saya sama istri seringkali kelaparan, minta maaf sampai anak saya pun
beberapa kali kehabisan pampers gitu, nggak punya pampers gitu, kehabisan pampers sampai ya orang Manado bilang blas, sampai lecet-lecet itu, minta maaf ya, bagian belakangnya sampai lecet-lecet, sampai merah-merah karena pampersnya nggak diganti gitu ya. Berapa kali kita harus alami itu. Saya sama istri cekcok ya, bingung, stres, saya stres dengan pembangunan, saya mengalami tekanan yang luar biasa dan hebat, saudara. Sampai akhirnya pembangunan-pembangunan ini terus ya kita bercucuran air mata ya. Dan kemudian jemaat-jemaat bilang, oh kita galang dana gitu. Saya bilang, udah deh gitu. Udah nggak usah kalau bawa proposal jalan-jalan dah. Saya nggak mau gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kita pasrah aja. Tuhan pasti sediakan kok. Sampai akhirnya saudara kita beribadah cuma di tenda ya. Pinggir di jalan ya. Jadi jalannya ditutup. Kita ibadah pakai terpal. Tapi luar biasa. Jemaatnya bertambah terus. Bertambah terus ya. Waktu ibadah di tenda itu sampai 28 keluarga ya. Dimulai pembangunan itu dimulai dari yang aktif ini ya, yang aktif 3-4 keluarga lah. Tapi sementara mulai pembangunan, mulai diterpal itu udah 25 keluarga waktu itu jemaat Tuhan. Nah, mulai semangat lagi untuk membangun, luar biasa cara Tuhan ya. Tuhan menyediakan selalu tepat pada waktunya, saudara. Bahkan gedung gereja ini secara luar biasa, saya kaget ya, dalam waktu 8 bulan ya. Jadi Maret ya, Desember selesai. Dalam waktu 8 bulan, gereja dan pastori 2 lantai bisa selesai gitu ya. Dengan bangunan yang cukup besar ya, lantai 1 dan lantai 2 bisa selesai dengan anggaran 800 juta lebih ya. Kalau dengan interior, barang-barang yang lain, itu hampir 1 miliar, saudara. Dalam waktu 8 bulan, saya akhirnya sekarang kok mulai kaget dan menghitung-hitung berkat Tuhan, kata Daud ya. Kecaplah dan lihatlah perbaikan Tuhan, kebaikan Tuhan begitu luar biasa gitu. Membangun gereja dalam waktu kalender kerja 8 bulan dengan anggaran hampir 1 miliar, berarti 1 bulan itu harus punya gaji 100 juta lebih. Nah saudara, kita hamba Tuhan pendeta itu kita nggak terima gaji gitu. Saya terus terang saya nggak terima gaji dari organisasi gitu. Saya melayani dengan hati yang murni, lalu bagaimana dengan makan minum saya? Tuhan pasti sediakan kok. Tuhan pasti sediakan. Memang pada awalnya banyak bercucuran air mata. Kami terus jual apa yang bisa kami jual untuk pembangunan. Bahkan saya terjun kerja langsung ya. Dimana waktu melester, saya turun melester, nyampur semen. Waktu ngecor lantai 2, saya turun sampai luka-luka ya. Bahkan saudara, banyak tantangan yang saya alami gitu. Saya seringkali dihina orang. Saya seringkali dianggap remeh orang. Karena apa? Saya suka pakai celana pendek, terus kotor-kotoran semen. Jadi kalau saya beli material, kadang orang senggol lain-lain lah. Wah, pokoknya banyak yang saya alami. Tapi saya diproses Tuhan. Diproses Tuhan luar biasa gitu ya, saudara. Nah, dan pada akhir-akhir pembangunan ini, Tuhan mulai sediakan terus. Tuhan kirim orang untuk berkati, ya. Di saat tiba-tiba kehabisan, ya, ada seorang anak Tuhan tiba-tiba datang, saya nggak tahu dari mana. Tiba-tiba, pendeta, ini buat pembangunan. Kok kamu bisa tahu saya gitu? Oh pendeta, saya cuma lihat di FB karena lagi membangun, ya saya datang gitu. Banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembangunan bisa terus berjalan. Dan diresmikan pada hari Selasa kemarin ya, perayaan Natal jemaat dan diresmikan. Dan puji Tuhan, kami melayani sekarang Tuhan percayakan baru ya, kurang lebih 40 keluarga, saudara. Dengan gereja, begitu gereja selesai, nggak muat gerejanya gitu, nggak muat gerejanya karena kapasitas gerejanya cuma tampung 120 orang gitu. Dan kemudian saya berpikir, oh ini mau bikin 2 kali ibadah. Ya begitu luar biasa pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan proses dulu untuk terima penggenapan itu. Dan saudara yang terkasih tahu, ya begitu luar biasa cara Tuhan. Orang tua saya, ya waktu saya sementara membangun ini, terus terang saya sempat minta tolong papa untuk bantu-bantu juga di sini. Nah, luar biasanya adalah ya papa saya itu, saya nggak berpikir ya papa saya untuk mau bertobat aja saya nggak pernah kepikiran gitu. Tapi ternyata saudara, papa saya bukan cuma bertobat gitu. Pada bulan yang lalu gitu, papa saya berangkat sekolah Alkitab. Dia memutuskan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dia memutuskan untuk sampai tua dia di pelayanan. Saya sempat nangis, saya heran, dan saudara tahu itu prosesnya luar biasa juga gitu. Waktu papa mau sekolah Alkitab ya, itu beritanya udah sampai ke saya gitu. Tapi waktu mau berangkat bulan lalu ya, itu hari Minggu, saya ada tamu dari Bogor. Ya kalau ada tamu itu biasanya saya semua persembahan dan lain-lain saya nggak ambil.
ya karena untuk pembangunan. Tapi kalau ada tamu, ya kita berusaha untuk mau berkati tamu lah. Seandainya ya biar cuma uang pesawat ada gitu. Nah, saya terus terang, saya tanya sama papa, "Pak, gimana mau sekolah Alkitab enggak?" Saudara, apa yang terjadi? Papa bilang enggak. Karena papa tahu saya nggak punya uang. Bayar tukang, bayar material, itu belum dibayar semuanya. Sedangkan udah hari Minggu, udah bulan baru, saya bingung, saya stres. Satu malam saya berdoa, Tuhan, berdosa saya masa cuma karena saya papa nggak jadi sekolah Alkitab gitu. Tapi tiba-tiba saudara, pagi-pagi ada seorang anak Tuhan ya, dia telepon, dia bilang, "Pak Gem, ya Pak Pendeta, ini saya mau kirim berkat, tapi agak siangan ya karena saya lagi di dokter gigi pagi." Saudara tahu, dengan iman saya bilang begini, "Pak, kita mau berangkat sekolah Alkitab. Kita mau berangkat sekolah Alkitab. Papa siapin barang-barang, kita belanja yang terbaik. Minta semua nota-nota material, minta bayar itu tukang berapa semuanya. Nanti saya yang bayar," saya bilang. Papa tanya, "Kamu dapat uang dari mana?" "Udah, pokoknya nanti saya yang bayar." Saudara tahu, waktu itu saya belum punya uang sama sekali, tapi saya sudah imani, saya bertindak, bergerak gitu. Bahwa Tuhan pasti sanggup menyediakan. Yang penting kita melangkah, yang penting kita berani aja gitu. Saya nggak tahu seorang anak Tuhan ini dia mau kasih uang berapa, saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya siang-siang ya, siang-siang saya pergi ke bank, udah lama ngantri di bank, waduh saldonya tetap sama, 63.000 saudara, di rekening gereja. Ya, di rekening gereja, rekening BRI atas nama GPDI Victory Rumah Garisma. Nah, masih 63.000, masih yang sama gitu. Waktu saya keluar, saya masuk lagi, saya kaget gitu. Tiba-tiba masuk di rekening 25 juta, saudara, untuk papa sekolah Alkitab gitu. Jadi saya bilang sama papa, "Ayo, saya minta tolong ya sama papa, kita bayar tukang dulu, bayar material dulu, papa belanja dan masuk aja sekolah Alkitab. Dari awal sampai akhir biaya pemondokan dan lain-lain, saya bayar lunas semuanya, puji Tuhan." Dan waktu itu masih ada kelebihan uang. Ya, bicara sama anak Tuhan ini, ya kita bawa bantuan deh ya. Kita bantu, kita ke gereja di pedalaman ya, gereja di pedalaman, ke pulau-pulau, kita bawa motor-motor baru ya. Ada seorang anak Tuhan dari Jakarta yang dia punya hati melayani. Kita bawa motor baru di gembala-gembala, pendeta-pendeta yang nggak punya motor. Saya juga tergerak, oh Tuhan ini uang 25 juta masih ada sisanya. Ah, ikut deh, ya ikut deh. Ikut disumbangkan. Saya berpikir juga, sampai istri saya bilang, "Loh, kita kan sementara membangun, alat musik nggak ada. Yuk, cicil aja pelan-pelan untuk pembangunan." Saya bilang, nanti cara Tuhan aja menyediakan. Sudah tahu apa yang terjadi? Begitu saya pulang dari Sangir, ya bulan lalu, tiba-tiba seorang anak Tuhan ini ya, yang sama, dia bilang begini, "Pendeta, kita mau kirim alat musik lengkap semuanya." Dan saudara, luar biasa Tuhan menyediakan semuanya di pelayanan. Tapi Tuhan proses dulu. Tuhan izinkan, ya masalah-masalah pergumulan terjadi. Dan kemudian yang luar biasa sekali, saudara. Saudara tahu, pada hari Selasa kemarin kan peresmian. AC-nya masih kurang. Panas sekali tempat ibadahnya. Karena memang terus terang bikin ruangan tertutup, karena memang rencana kerinduan itu full AC. Dan kursi itu masih kursi tua. Saudara, kalau misalkan badan kayak saya ya, berat gitu, kalau duduk di kursi tua itu mesti disusun dua. Karena kalau enggak bisa hancur gitu, bisa patah. Nah saudara, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang hari Minggu di khotbah saya sama jemaat, saya percaya sebelum peresmian AC semua kursi sudah ada. Begitu tiba hari Senin ya, hari Selasanya akan peresmian, saya sempat bingung. Kursinya belum ada, AC-nya belum ada. Tapi saudara, serahkan kekhawatiranmu semuanya sama Tuhan. Kalau kamu cuma mau pikir sendiri dengan pikiranmu yang terbatas, mau stres kamu. Serahkan semua sama Tuhan. Jangan pakai cara sendiri. Kalau pakai cara sendiri banyak kok, bisa ngutang, bisa ambil pinjaman di bank, tapi saya nggak pernah mau kayak gitu. Serahkan semua sama Tuhan. Apa yang terjadi? Pada hari Senin ya, siangnya masuk kursi, dan kursi yang paling mahal itu, kursi sterling, saudara, yang paling mahal ya, masuk kursi. Sorenya, saudara, AC 22 PK, jadi dalam waktu satu hari itu belanja habis hampir 50 juta, saudara. Uangnya dari mana? Saya nggak tahu. Semua itu Tuhan yang sediakan ya. Sampai peresmian bisa berjalan dengan baik. Papa bisa sekolah Alkitab, bisa melayani jemaat yang luar biasa yang Tuhan percayakan gitu. Tapi dengan proses yang begitu hebat gitu. Sampai terus terangnya waktu ketua majelis daerah hadir ya, dia resmikan gereja ini, dia bilang ini sebuah prestasi ya, karena di Sulawesi Utara baru ini bisa membangun gereja selama 8 bulan gitu. Dan baru dilantik sebagai pendeta. Saya bersyukur, tapi terus terang prosesnya nggak gampang loh. Karena saya selalu teringat proses Abraham, gini saudara ya. Ketika Tuhan panggil kamu,
Tuhan berjanji, engkau akan diberkati, makanan minummu akan dicukupkan. Tapi saudara lihat, kalau saudara simak baik-baik kisah Abraham, Abraham itu kan diberi janji sama Tuhan. Engkau akan menjadi bapa bangsa yang besar, engkau akan dicukupkan kebutuhanmu. Tapi saudara lihat, baca baik-baik Alkitab, Abraham pernah kelaparan. Sekarang kita tanya, loh, mana janji Tuhan? Katanya Tuhan akan memberkati makan minum Abraham. Kok Abraham pernah kelaparan? Dia pernah mengungsi ke Mesir, ya. Di Mesir juga dia mengalami gejolak, dia mengalami tekanan, dia mengalami masalah, dia pindah lagi. Abraham sempat pindah-pindah kok. Sekarang pertanyaannya, kenapa janji Tuhan tidak langsung digenapi? Karena Tuhan mau proses dulu Abraham. Tuhan proses dulu ketaatannya, Tuhan proses dulu kesetiaannya. Tapi sampai akhirnya masalah-masalahnya terus ada, ujiannya terus ada. Sampai Tuhan minta anaknya, tapi dia tetap taat gitu. Akhirnya Tuhan genapi janji-janjinya. Jadi perhatikan, ada janji, ada proses, baru ada penggenapan. Kenapa harus ada proses? Supaya ketika kita diberkati, supaya ketika kita mengalami janji Tuhan, kita tetap tahu diri, tetap sadar bahwa kalau bukan karena Tuhan, saya nggak akan bisa seperti ini. Begitu juga saya. Saya ini adalah orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang hina. Tapi kenapa saya bisa sampai seperti ini? Justru karakter saya sepenuhnya bisa berubah. Saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya bisa jadi gembala sidang. Kalau bukan karena Tuhan, nggak akan bisa. Karena apa? Seperti yang dikatakan Pak Yusuf tadi, semua ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan loh. Ya, kita manusia, saudara. Gini konsepnya. Waktu Adam jatuh dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada kutuk dosa yang mengikat. Jadi saudara, dengan upayamu, dengan kerja kerasmu untuk mencari Tuhan, engkau nggak akan bisa menemui Tuhan. Karena ada apa? Ada dosa yang membentengimu. Tapi kabar baiknya adalah, ya, semua manusia dengan kemuliaan Allah. Tapi oleh karena kasih karunia, kita telah dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sadar penebusan Yesus Kristus, saudara, itu luar biasa. Kita buka hati buat Tuhan. Bahwa ternyata manusia ini terbatas. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak akan begini. Makanya saya menghimbau kita semua hari ini, mari buka Tuhan yuk. Buka hati yuk untuk Tuhan. Buka hatimu supaya Tuhan bekerja. Supaya kasih karunia-Nya nyata dalam hidupmu. Saya sudah alami. Makanya saya mau sampaikan buat kamu loh. Ini bukan teori. Ini adalah pengalaman yang saya bagikan ketika saya membuka hati. Tuhan ubahkan luar biasa hidup saya. Saya berserah penuh sama Tuhan. Saya bekerja yang terbaik saya lakukan buat Tuhan. Dan Tuhan, ya, dia proses saya luar biasa. Dan hari ini, dia sediakan semuanya luar biasa. Walaupun saudara, saya terus terang mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya, di mana istri saya bilang, ya, sering ngobrol sama istri, ya, sayang, kok mobil yang lalu dijual ya, coba kalau kita ada mobil pasti enak gitu katanya ya, pasti nggak kehujanan, pasti nggak kepanasan, kasihan apalagi udah ada bayi. Saya bilang biar aja, yang penting gerejanya udah selesai, pastorinya udah selesai, kan masih ada motor gitu. Kalau memang Tuhan mau kasih mobil, itu urusannya Tuhan. Terus terang ada seorang teman nama Tuhan, dia bilang, kok ada pendeta kayak kamu? Kalau mobil kamu banyak, jual satu buat pembangunan masih wajar. Ini kan mobil aja nggak punya, udah mustel mau dijual gitu. Udah semuanya untuk gereja, untuk pembangunan. Saya masih nyaman pakai motor gitu. Kalau memang sesuai kebutuhan, Tuhan sediakan pasti. Karena saya percaya Tuhan selalu mengerti kebutuhan kita gitu loh. Ini saya terus bawa dalam doa. Supaya apa? Supaya kita memiliki kesadaran kalau bukan karena Tuhan kita nggak begini loh. Saya yang jahat, saya yang hina. Saya yang berdosa, tapi ternyata Tuhan mau mati buat kita. Tuhan menebus kita. Tuhan menggantikan kita. Supaya kita yang hina. Supaya kita yang berdosa. Beroleh belas kasihan Tuhan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan dengan iman. Ya kata firman. Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ternyata Tuhan mengasihi kita semua. Semua manusia dikasihi Tuhan gitu loh. Tapi siapa yang mau buka hati buat Tuhan? Siapa yang mau mengabdikan, memberikan diri buat Tuhan? Ini luar biasanya Tuhan. Ini cinta kasih Tuhan buat semua orang. Mari yuk buka hati yuk sama Tuhan ya. Mari yuk sadar bahwa hidup kamu telah ditebus Tuhan.
Dengan upayamu yang terbatas berdosa, kamu gak akan bisa ketemu Tuhan yang sempurna gitu. Makanya Tuhan mau datang, dia mau gantikan posisi kita. Supaya kita yang hina dijadikannya mulia. Supaya kita yang berdosa diselamatkan oleh penebusan di kayu salib. Ini yang berkali-kali harus disampaikan. Bahwa gereja, semua manusia harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan telah memberikan segala-galanya buat kita. Ya, ini yang bisa saya bagikan malam hari ini buat kita, buat saya, buat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kau sakit hari ini, mungkin kau mengalami masalah beban hidup, percaya ada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Kalau kamu pakai cara kamu bisa mungkin sakit, aku bisa ke dokter. Kalau nggak punya uang gimana? Aku mungkin bisa jual barang. Kalau nggak punya uang bagaimana? Mungkin aku bisa ambil pinjaman di bank, ambil pinjaman di koperasi. Itu cara kamu. Tapi yuk coba, cara kamu yang terbatas ini, serahkan sama Tuhan. Biarlah nanti cara Tuhan yang terlaksana dalam hidup. Saya nggak pernah kepikiran orang tua saya bertobat. Tapi luar biasanya ternyata papa saya bisa sekolah Alkitab semua karena Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Cuma Tuhan yang berkarya dalam hidup saya. Makanya saudara terus belajar, terus mengasihi Tuhan, ya, karena Tuhan telah memberikan segala-galanya buat kita. Dan saudara, nggak sampai di sini. Saya punya visi besar untuk pelayanan. Bukan hanya ketika gereja 2 lantai ini selesai dan saya akan diam saja, enggak. Saya masih punya visi dan misi besar untuk pelayanan. Kalau Tuhan izinkan kami ada pesantren, puji Tuhan ya. Puji Tuhan kami sekarang ada sekolah, menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu, puji Tuhan ya. Istri saya dipercayakan untuk mengelola sekolah tersebut ya, kami kelola ya. Tapi masih ada visi terus yang Tuhan taruh. Karena apa? Saya nggak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Saya akan bekerja yang terbaik. Saya akan berusaha memberi karena saya sadar apa yang kita berikan nggak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan beri. Karena apa yang Tuhan beri begitu besar buat kita. Dia kasih nyawanya buat kita. Alkitab berkata, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tapi Tuhan enggak, kita masih berdosa, kita masih hina. Tuhan mau mati buat kita. Satu rahasia saya mau sampaikan buat saudara. Ya, Tuhan mati buat saudara. Enggak nanti saudara masuk gereja. Tuhan mati buat saudara. Enggak nanti saudara jadi orang Kristen. Saudara masih berdosa. Saudara masih tidak percaya Yesus. Saudara masih bukan Kristen posisi Anda. Dia sudah mau mati buat kita. Kita benci dia, tapi dia mengasihi. Saya, Muhammad Yeremia. Nama saya dulu Muhammad Riki Setiawan. Saya benci Yesus. Tapi Yesus mengasihi saya. Saya marah Yesus. Saya katakan Yesus kafir. Tapi Yesus dia bilang, hai kamu anakku. Aku telah memilih kamu. Engkau telah kukasihi. Aku membenci Yesus. Aku membenci Tuhan. Tapi Tuhan mati buat aku. Inilah kasih karunia yang saya bisa berikan buat saudara. Marilah miliki kesadaran bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Masalah apapun dalam hidupmu, persoalan apapun yang engkau alami, serahkan sama Tuhan. Karena nyawanya pun dia berikan buat kamu. Apalagi cuma kebutuhanmu, apalagi cuma fisikmu. Saya percaya setiap organ tubuhmu yang mengalami sakit hari, Tuhan akan pulihkan kamu. Asalkan kamu sadar, saudara. Satu terakhir ya. Kenapa Tuhan luaskan masalah? Kenapa Tuhan luaskan ujian-ujian untuk kita alami? Supaya kita ngerti maksudnya Tuhan dalam hidup kita itu apa. Karena saudara, saya pernah hampir jatuh dalam kesombongan. Tapi Tuhan hajar saya. Tuhan pukul saya. Untuk saya sadar. Dan ketika saya sadar, penyertaan Tuhan itu semakin sempurna. Jadi mungkin kau sakit hari ini. Mungkin medis berkata, ya engkau tidak akan sembuh lagi. Tapi percaya, ya, kamu orang Kristen, medis pun harus hargai iman kamu. Kamu harus punya iman. Seperti wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Ketika dia berkata, asal ku jamah saja jumbai-jumbai, pastilah aku disembuhkan Tuhan. Karena saudara, mujizat terbesar Tuhan sudah lakukan, yaitu keselamatan. Apalagi cuma sakit penyakitmu. Apalagi kebutuhan ekonomimu. Apalagi cuma masalah keluargamu. Ya, saya percaya, satu orang menyembah Tuhan. Satu orang diselamatkan Tuhan. Seisi rumah dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ini yang saya bisa sampaikan malam hari ini sebagai kesaksian dan tentunya
motivasi dan firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Yusuf Manugul. Haleluya, luar biasa ya. Bagaimana Haleluya. karya Tuhan yang telah dinyatakan kepada teman kita Muhammad Yeremia, dikatakan bahwa itu semua kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat peduli dengan manusia. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan manusia. Dialah satu-satunya pribadi yang peduli. Kalau di dalam hidup ini orang tua kita belum tentu memperhatikan kita. Karena apa? Karena keterbatasan daripada orang tua. Karena kendala, karena kondisi yang membuat mereka tidak mungkin bisa selalu peduli. Walaupun keinginan ada, tapi mereka tidak selalu bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya. Tadi dikatakan oleh Bapak Yeremia, Muhammad Yeremia, bagaimana dia membenci Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu tidak dipengaruhi dengan kebencian atau sifat jahat yang ada di dalam manusia. Karena itu semuanya perbuatan iblis. Iblis mengajarkan manusia untuk membenci. Iblis mengajarkan manusia untuk saling membunuh, menghalalkan darah orang. Tapi Tuhan Yesus datang mengajarkan cinta kasih. Karena Dia sayang kepada manusia. Dari sini tidak ada yang bisa membantah kalau Dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Dialah satu-satunya Tuhan. Tidak mungkin ada dua Tuhan, teman. Jadi pastikan hidupmu, jangan sampai Anda salah alamat, jangan sampai Anda salah beriman, karena hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Betapa luar biasa Tuhan telah mengasihi. Jadi kalau Tuhan mengasihi bukan karena kita sudah masuk gereja, bukan karena Anda sudah jadi pendeta baru Tuhan mau kasihi, baru Tuhan mau nyatakan. Paulus juga adalah satu contoh waktu dia masih bernama Saulus. Dia adalah pembunuh daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita melihat di sini kasih Tuhan tidak dibatasi oleh apa yang dilakukan Paulus. Tapi Tuhan mengasihi semua manusia. Oleh sebab itu jangan keraskan hatimu. Kalau engkau merasakan jamahan Tuhan, engkau merasakan kasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Karena menyangkut iman itu adalah urusan pribadi, bukan urusan keluarga. Orang tua kita tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan kita. Karena menghadap Tuhan itu masing-masing. Kita meninggalkan dunia ini sendiri-sendiri, tidak ada mati berkelompok, mati secara bersamaan. Semua masing-masing, sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu, biarlah imanmu bukan karena iman keturunan. Saya perhatikan ada begitu banyak hidup manusia yang tragis, karena mereka hanya beriman karena keturunan, tidak mengalami Tuhan. Cuman karena orang tua ikut. Jadi ini satu hal yang perlu kita jadi cerdas, jadi bijak, karena Tuhan itu harus dialami. Tidak bisa cuma apa yang tertulis di dalam buku. Kalau kita hanya tertulis di dalam buku, betapa kacaunya kita punya hidup. Karena semua orang bisa tulis buku. Ya, penipu besar pun bisa tulis buku. Oleh sebab itu, carilah, selidikilah, pelajarilah, dan alamilah Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan, tidak bisa dibantah bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi kalau kita cuma membaca, apalagi cuma kata orang, kasihan. Jangan sampai terlambat, teman-teman. Karena kalau kita sudah mati meninggalkan dunia ini, sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Banyak orang berkata nanti kalau sudah mati, kita kalau manusia masuk neraka nanti bisa dipindahin ke surga. Itu cerita bohong, ya. Itu semuanya tidak ada bukti kebenarannya, itu cerita dongeng. Karena apa? Karena kalau manusia bisa dipindahkan ke surga, manusia ada di neraka bisa dipindahin ke surga, tidak perlu ada nabi-nabi, tidak perlu ada para rasul, tidak perlu ada ibadah. Tidak perlu, kan nanti juga akan dipindahkan kok. Ya, jadi jangan mau kita digoblokin sama iblis, jangan mau digoblokin sama setan. Berpikiranlah cerdas karena itu untuk keselamatan hidup setiap kita. Masing-masing punya tanggung jawab dan kami sebagai hamba Tuhan, kami sangat mengasihi siapapun Anda. Mungkin ada yang sangat membenci kami tidak peduli. Itu bukan itu yang penting. Karena bagi kami kasih Tuhan yang penting. Kebencian Anda tidak penting. Itu kebencian itu hanya artinya
benih-benih dari iblis yang coba menghalangi kasih Tuhan. Dan kami tidak fokus ke situ. Kami fokus karena kasih Tuhan. Kami mengasihi siapapun Anda. Bagi yang membenci kami juga mengasihi Anda. Kami berdoa supaya kesaksian ini dan kuasa Tuhan bisa menjamah setiap kita. Terima kasih Pak Muhammad Yeremia atas kesaksian yang luar biasa. Kami berdoa Bapak terus dipakai Tuhan dan terus melayani dengan luar biasa dan memenangkan banyak jiwa karena Tuhan memilih dan Tuhan telah menyatakan mujizat secara luar biasa. Dan bagi teman-teman juga terima kasih yang sudah bersama-sama di dalam link ini. Bagi Anda yang diberkati, silakan dukung hambanya, Bro Yeremia, Muhammad Yeremia. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Ya, teman-teman, biar orang yang menyala-nyala di dalam Tuhan, yang melayani Tuhan, kita dukung supaya mereka bisa lebih maksimal lagi di dalam pelayanan. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.